Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umura si'ab wa turdika wa turdihi wa tardu biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadzal yaumil mubarak naltaqi marratan ukhra wa khassatan sanata'allam fi faslina an ma yata'allaqu bi fiqhil muamalat. Ya, pada kesempatan kemarin kita telah mempelajari tentang hibah di dalam pembahasan fikih muamalat. Ya, kemudian pada hari ini insya Allah kita akan meneruskan pembahasan tentang hibah. Tetapi sebelum menuju pembelajaran hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma liridallahi ta'ala wa liizalatil jahli wa ihyaiddin. Allahumma astur aiba syayikhina anna wa la tudhib barakata ilmihi minna. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang hibah seperti yang telah dipelajari kemarin, dan kita bahas bersama-sama apa itu yang dimaksud dengan hibah, ya, yaitu tamlik tatawwu'in fil hayat, yaitu adalah memberikan kepemilikan ya kepada seseorang gitu yang merupakan benda secara langsung atau sesuatu secara sukarela di dalam selama masa hidupnya itu. Wal aslu fiha, dan dalil atau dasar hukum yang menerangkan tentang hibah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, yaitu wa atal mala ala hubbi. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau fil sanashad. Jadi jangan menghina sedikit pun pemberian dari tetangga kepada tetangganya, meskipun hanya misalkan masakan kikil kambing atau yang lebih kecil daripada itu, jangan dihina atau diremehkan, ya, karena itu lebih baik daripada tidak adanya pemberian sama sekali. Kemudian kemarin kita telah jelaskan juga apa yang perbedaan antara hibah, hadiah dan sedekah, karena kalau dari segi al-am atau makna al-am atau makna secara umum, maka hibah itu mencakup kepada hadiah dan sedekah karena merupakan pemberian kepada orang lain dengan nanti akan menjadi kepemilikan orang lain tanpa adanya iwad atau ganti atau imbalan daripada orang yang mendapatkan barang berharga tersebut. Ya, tetapi kalau dalam makna khas itu tidak, hadiah itu tidak mencakup, karena misalkan hibah itu tidak mencakup karena hibah itu bila wajihin atau tadi kan lil ikram atau lil muhtaj, tetapi harus tetap ada sighahnya ijab qabulnya. Nah, sedangkan hadiah itu ditujukan atau pemberian yang ditujukan karena ada qasdu atau tujuan untuk memuliakan atau karena ada mahabbah, rasa kasih sayang. Kemudian kalau sedekah itu pemberian yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dan untuk mengharapkan ridho dan pahala di hari akhir nanti, ya. Kemudian pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang arkanul hibah. Ya, hibah itu kemarin berasal dari kata habba, ya. Kemudian rukun hibah ada 4 yang bisa menjadikan hibah ini tercapai, yaitu ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah wahid, orang yang memberi. Kemudian yang kedua adalah mauhub lahu, adalah orang yang menerima pemberian tersebut. Kemudian yang ketiga ada mauhub atau barang hibah tersebut. Dan keempat adanya sighah, harus adanya ijab dan qabul.
ya. Wasyurutul wahib, kemudian rukun yang pertama tadi adalah orang yang akan memberikan hartanya atau orang yang akan melakukan pemberian, yang melakukan hibah, maka syaratnya harus ada dua. Yang pertama adalah itlaqut tasarruf fi malihi, ya, bahwa dia mempunyai kecakapan atau dia mempunyai kelayakan untuk melakukan tasarruf atau transaksi atau berkegiatan dengan harta bendanya, dia bisa mengelolanya dan dia memang tidak dikatakan kepada orang al-mahjur alaihi minat tasarruf, gitu ya. Kemudian yang kedua, an yakuna malikan lil hibah, ya, bahwa dia merupakan pemilik daripada barang yang akan dihibahkan tersebut, hakikotan au hukman, secara hakiko ataupun secara hukum, ya, bisa difahami sampai di sini. Kemudian setelahnya adalah syartul mauhub. Syartul mauhub adalah syarat yang harus dipenuhi, harus yang ada di dalam barang yang akan dihibahkan, yaitu an yasiha bai'uhu, yaitu wa huwa matawaffarat fihi syurutul bai' al khamsah, ya, yaitu yang mana dia itu barangnya sah diperjualbelikan, maka sah juga untuk dihibahkan. Ya, jadi barang yang bisa diperjualbelikan, yang sah diperjualbelikan dan memenuhi syurutul bai' al khamsah, ya, yang mana diantaranya barang tersebut harus tahir, kemudian bermanfaat, kemudian maqduran ala taslim, gitu ya, dan dua lainnya, maka jika terpenuhi kelima syarat tersebut, maka barang tersebut juga boleh untuk dihibahkan. Ya, jadi jika memenuhi 5 syarat, yang mana tadi ada tahir, kemudian barang tersebut nafi, kemudian maqduran ala taslim, kemudian mamluk, kemudian ada juga barang tersebut ma'luman jinsan sifatan wa qadran, ya, dan sebagainya, maka itu sah untuk diberikan. Jadi fakullu ma yasihhu bai'uhu tasihhu hibatuhu, fahada mantuqul ibarat. Jadi dari adab mantuq atau dari pemahaman ibarat di sini adalah apa saja yang sah untuk diperjualbelikan, maka sah juga untuk diberikan atau untuk dihibahkan kepada orang lain. Wa ma la yasihu bai'uhu la tasihu hibatuhu. Jadi mafhumul dari makna yang tersirat daripada ini adalah, jadi apa saja yang tidak sah untuk diperjualbelikan, maka tidak sah juga untuk dihibahkan. Tetapi di sini ada juga wa yustasna minal mantuq, ada pengecualian daripada mantuqul ibarah tadi kullu ma yasihu bai'uhu tasihu hibatuhu. Ada pengecualiannya, yaitu ada asyaun yasihu bai'uha wa la tasihu hibatuha. Jadi ada beberapa sesuatu yang mana dia sah untuk diperjualbelikan, ya, tetapi tidak sah untuk dihibahkan. Salah satunya adalah, contohnya adalah al-manfaat, atau misalkan manfaat daripada, misalkan saya hibahkan manfaat dari rumah ini, itu tidak sah karena hibah merupakan ain, gitu ya. Wa yajuzu bai'uha bil ijarah. Nah, tetapi manfaat ini boleh diperjualbelikan dengan cara ijarah atau dengan cara disewakan. Misalkan rumah tersebut disewakan dan digunakan manfaat dari rumah tersebut, wala tasihu hibatuha, tetapi tidak sah untuk dihibahkan. Tetapi lakin al mu'tamad, ada juga kaul yang lain bahwa ini sah untuk diberikan. Nah, kemudian ada pengecualian juga dari mafhum. Tadi mafhumnya apa? Ma kullu ma la yasihu bai'uhu, apa-apa yang tidak sah untuk diperjualbelikan, fala tasihu hibatuha, maka tidak sah untuk dihibahkan. Tetapi yustasna, ada pengecualian di sini adalah asyaun la yasihu bai'uha, ada beberapa sesuatu yang tidak sah untuk diperjualbelikan, wa tasihu hibatuha, tetapi sah untuk dihibahkan kepada orang lain. Contohnya adalah habbatul qamuhi wa nahwiha,
misalkan biji-biji jagung yang masih sangat kecil atau misalkan biji-biji gandum yang sangat kecil, itu masih belum layak untuk diperjualbelikan, jadi tidak sah. Tetapi jika diberikan kepada orang lain dengan cuma-cuma dan sukarela, maka hukumnya adalah sah. Ya, begitupun dengan hakut tahajur, atau misalkan ada tanah yang kosong gitu ya, terus orang itu telah memberi alamat atau tanda-tanda dengan memberi batu ya, kemudian dia tidak sah untuk menjual tanah yang hanya diberi alamat tersebut, tetapi dia sah untuk menghibahkannya. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian di sini ada suratul hibah. Tadi kita telah mempelajari rukunnya seperti apa, yang harus dipenuhi syarat-syaratnya juga seperti apa. Kemudian suratul hibah. Maaf, suratul hibah atau gambaran daripada hibah ini adalah an yaqula Zaidun li Amr wa habtuka hadzal kitab fa yaqulu Amr qabiltu. Ya, misalkan Zaid berkata kepada Amr, saya hibahkan buku ini, kemudian Amr berkata, oke, saya terima kasih banyak. Wa min siyaghil hibah, ada juga sighah hibah itu perkataan a'martuka atau ada juga arqabtuka. A'martuka yang dimaksudkan di sini contohnya a'martuka hadhihi dabbah ya, ja'altuha laka muddata umrik ya, maksudnya a'martuka di sini ja'altuha laka muddata umrik, yaitu saya berikan misalkan kendaraan ini gitu ya, dan dijadikan untuk kepemilikan kamu sepanjang hidup kamu. Nah, itu contohnya dari a'martuka. Nah, hukumnya adalah hibahnya ini sahih, tapi tidak boleh ada pensyaratan. Fatakunu lahu lil warathah min ba'dihi. Jadi apabila al-mauhub lahunya telah meninggal, maka al-mauhub di sini dijadikan untuk warathah dan setelahnya. Ya, bisa dipahami. Wala budda an yaj'alahu li umril mukhatab. Nah, maka ketika dikatakan a'martuka, itu kan menjadikan barang kepemilikan tersebut sepanjang hidup kamu itu harus merupakan umur atau usia daripada mukhatab atau orang yang akan mendapatkan hibah tersebut atau al-mauhub lahu. Ya, contohnya wahabatu laka hadhihi dar muddata umrik. Ya, saya berikan rumah ini itu kamu gunakan selama hidup kamu gitu ya. Nah, itu sah. Tetapi kalau dia bilang wahabtuka hadhihi dabbah muddata umri, saya berikan atau saya hibahkan kendaraan ini dan kamu gunakan selama saya hidup. Nah, itu tidak sah karena merupakan muaqqatah atau tergantung kepada waktu. Kemudian ada juga silatul hibah di sini, ada arqabtuka. Arqabtuka ini misal contohnya adalah seperti ja'altu halaka lakin idamit taqabli raja'at ilayya wa idamit tuqablak fahiyalaka walil warasah. Jadi apabila saya menjadikan ini kepemilikan kamu ya, tetapi kalau kamu meninggal duluan maka itu kembalikan barang tersebut kepada saya, tetapi kalau saya meninggal duluan maka itu barang untuk kamu dan untuk warasah setelah kamu. Maka hukum hibah di sini sah dan wayabtul asyarat, syaratnya tidak sah, fatakunu lahu lil warasah min ba'dih ya. Jadi dengan ketentuan tadi hibahnya sah, tetapi syarat yang diberikan tidak sah, dan hibah tersebut akan menjadi milik pewarisnya jika orang mauhub lahunya telah tiada. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Nafa'anallahu bi'ulumi masyayikhina fid dharaini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah bukakan sebaik-baiknya pemahaman untuk kita semua. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.